Mingji bergerak, dan dengan satu gerakan, Bai Feng di ranah Kaisar Abadi dipukuli menjadi awan kabut darah, dan leluhur keluarga Bai tiba-tiba mati dan tidak bisa lagi mati. Setelah membunuh Bai Feng dengan satu gerakan, tangan besar Mingji membalik lagi dan menepuk lagi. Boom, boom, boom. Tangan besar kesepian langsung menutupi seluruh Bai Cheng, dan kekuatan yang mengerikan meledak. Raja Peri dan pembangkit tenaga listrik dari alam abadi mendalam 9 surga dari keluarga Bai tidak memiliki waktu reaksi sama sekali, dan mereka telah dicekik oleh kekuatan yang mengerikan menjadi satu. Gumpalan kabut darah. Setelah hanya 2 tembakan, semua yang kuat yang terbang keluar dari keluarga Bai terbunuh, tidak ada yang tersisa. Bagaimana cara menghadapi orang-orang di Bai Cheng? Setelah membunuh orang-orang ini, Mingji bertanya kepada Murong Yu dengan samar. Semua terbunuh, kata Murong Yu dengan membunuh. Mingji mengangguk, mengangkat tangannya yang besar, dan menepuk lagi. Boom! Tangan besar yang sunyi itu langsung menutupi seluruh Bai Cheng, bagaikan gunung suci di luar angkasa, membawa kekuatan yang sangat mengerikan, dan menghantam kota putih itu. Setelah suara yang menggetarkan itu, seluruh kota putih Nuoda menghilang, rata dengan tanah, dan banyak sekali makhluk abadi yang terbunuh. Segala sesuatu di Bai Cheng yang asli berubah menjadi abu di bawah serangan keheningan. Keluarga Bai ini hancur seperti ini. Di luar kota, mereka yang telah melarikan diri lebih dulu tidak pergi. Pada saat ini, mereka melihat bahwa keluarga Bai yang mendominasi Baizu musnah setelah keheningan membalikkan tangan mereka. Mereka semua terkejut, sangat. Keluarga Bai, salah satu dari 2 raksasa di Baizu, selalu mendominasi di Baizu, dan tidak ada yang bisa memerintah. Namun, dalam waktu kurang dari setengah hari, keberadaan tingkat penguasa Baizu ini telah musnah. Siapa yang diprovokasi keluarga Bai? Sementara banyak orang terkejut, mereka bersimpati. Jelas, kekuatan Murong Yu jauh lebih kuat daripada keluarga Bai, dan keluarga Bai memprovokasi orang yang begitu kuat, itu hanya mencari kematian. Sambil terkejut, mereka diam-diam bersukacita karena mereka dan yang lainnya telah meninggalkan Bai Cheng lebih awal. Kalau tidak, mereka pasti sudah menjadi abu bersama Bai Cheng. Murong Yu memandang Bai Cheng yang telah berubah menjadi abu dengan acuh tak acuh, lalu setelah melirik dingin ke arah orang-orang di sekitarnya, dia berkata kepada Mingji, "Ayo pergi." Mingji mengangguk, dan pergi bersama Murong Yu. Dari kemunculan mereka hingga kepergian mereka, itu terjadi kurang dari setengah hari. Namun, dalam waktu yang singkat ini, kekuatan kelas 1 di dunia peri telah terhapus. Ini adalah dunia peri, dunia di mana yang kuat dihormati. Orang yang kuat dapat dengan mudah memusnahkan kekuatan biasa, bahkan kekuatan kelas 1. Mingji, melihat wajahmu, sepertinya kau sudah mengalami banyak hal seperti ini. Dalam perjalanan, Murong Yu menatap Mingji dan berkata sambil tersenyum. Setelah keluarga Bai musnah, rasa tidak enak badan Murong Yu juga muncul, dan suasana hatinya membaik secara alami. Setelah dia rileks, dia secara alami tersenyum. Dulu kami juga membunuh beberapa pasukan. Mingji berkata dengan acuh tak acuh. Silence terlahir sebagai pembunuh, dan dia telah mengalami lebih banyak darah dalam hidupnya daripada Murong Yu, dan merupakan hal yang paling normal baginya untuk menghancurkan suatu kekuatan. Fengzhou, salah satu dari jutaan negara bagian abadi, sama terpencilnya dengan Jiangsu, tetapi kekuatan keseluruhan di sini berkali-kali lipat lebih kuat daripada Jiangsu. Karena ada begitu banyak sekte di sini, banyak yang telah mencapai kekuatan kelas 2. Cabang Tiangong adalah kekuatan yang telah mencapai kelas 2. Selama ada kekuatan di alam Raja Abadi, itu bisa disebut kekuatan kelas 2, dan pemilik istana cabang Istana Hukuman Surgawi adalah kekuatan Raja Abadi. Namun, cabang Istana Hukuman Surgawi di Toyosu bukanlah kekuatan terkuat di Toyosu. Ada banyak kekuatan di Toyosu yang sekuat cabang Istana Hukuman Surgawi di Toyosu. Di Fengzhou, penguasa istana cabang Istana Hukuman Surgawi menghilang secara aneh, dan cabang itu kacau balau. Murong Yu perlu menyelidiki penyebab hilangnya penguasa istana cabang secara aneh dan memperbaiki cabang Fengzhou. Ini adalah salah satu dari 3 tugas Murong Yu dalam 1000 tahun. Murong Yu telah menyelesaikan 2 tugas pertama, dan ini adalah tugas terakhir. Awalnya, Murong Yu ingin menunggu hingga ia menjadi lebih kuat sebelum datang ke Fengzhou.
Namun sekarang setelah ia memiliki kekuatan Super Silence di sisinya, ia dapat menyelesaikan tugas ini. Fengcheng, kota terbesar di Fengzhou, juga merupakan kota paling makmur dan terkuat di Fengzhou. Dan cabang Istana Hukuman Surgawi dengan kuat mengendalikan kota besar ini. Rumbling. Segera setelah Murong Yu, Mingji, Zhao Ziqing dan yang lainnya memasuki Fengcheng, mereka telah melihat beberapa orang kuat langsung menyerang di jalan. Kekuatan teror meletus terus-menerus, mencabik-cabik bangunan di sekitarnya dan sebagainya, menyebabkan kerusakan besar pada bangunan-bangunan di Fengcheng. Namun, mungkin karena hal semacam ini terlalu sering terjadi, para dewa di antara bangunan-bangunan di dekat pertempuran antara dua orang kuat itu telah meninggalkan bangunan-bangunan ini. Namun, mereka juga tidak pergi, tetapi menyaksikan kegembiraan di samping. Pada saat yang sama, semakin banyak orang berkumpul di sekitar, berteriak satu persatu, bahkan bersorak untuk dua orang dalam pertempuran itu. Murong Yu sedikit mengernyit. Orang-orang ini bertempur tanpa belas kasihan di Fengcheng. Kekuatan teror terus menghancurkan Fengcheng, dan bahkan melukai ikan kolam dan membunuh beberapa orang yang tidak bersalah. Auzu.com. Jika berlangsung lama, Fengcheng pasti akan hancur. Dan beberapa orang abadi juga meninggalkan Fengcheng karena mereka tidak tahan dengan kehidupan seperti ini. Dalam jangka panjang, Fengcheng tidak akan lagi menjadi kota terbesar di Fengzhou, sebaliknya, lebih mungkin untuk dimusnahkan dalam sungai sejarah yang panjang. Selidiki hilangnya beberapa pemilik istana yang aneh di Fengzhou dan perbaiki cabang Fengzhou. Tugas yang diberikan kepada Murong Yu oleh Istana Hukuman Surgawi sudah jelas. Dia tidak hanya harus memperbaiki cabang Fengzhou, tetapi juga ketertiban di Fengzhou. Sebelumnya, Fengcheng berada di bawah pemerintahan cabang Fengzhou dari Istana Hukuman Surgawi, dan ketertibannya teratur, dan pertempuran jalanan seperti ini tidak akan pernah terjadi. Ayo pergi, mari kita cari di tempat lain. Aku ingin melihat seperti apa kekacauan di Fengcheng. Murong Yu pergi dari sana dengan ekspresi muram. Boom! Begitu Murong Yu dan yang lainnya berjalan ke jalan yang tidak jauh dari sana, mereka melihat sekelompok pria menghancurkan plakat sebuah toko. Orang-orang ini bahkan mengepung toko itu, dan salah satu dari mereka berteriak, "Liu, tolong bayar biaya perlindungan bulan ini. Kalau tidak, kami akan menghancurkan tokomu hari ini. Kalian para macan hitam terlalu banyak menipu orang. Kami sudah membayar biaya perlindungan 10 hari yang lalu, dan sekarang baru sebulan. Kalian datang lagi, kami tidak mampu membayarnya." Seorang pria parubaya di negeri dongeng emas berjalan keluar dari toko. Setelah keluar, dia melihat ke sekeliling anggota geng macan hitam dengan sedih dan berkata, "Geng macan hitam kami melindungi kalian, bukankah kalian seharusnya membayar biaya perlindungan? Hah, kalian tidak mampu membayarnya. Kalau begitu kalian akan keluar dari sini, toko ini, geng macan hitam kami telah menyitanya." Scarface menatap Jin Xian yang setengah baya itu sambil menyeringai. "Kenapa? Ini adalah warisan leluhur kami. Kalian geng macan hitam tidak dapat mengambilnya." Jin Xian setengah baya itu sangat marah, tetapi jelas geng macan hitam itu sangat kuat. "Karena kita adalah geng macan hitam. Keluar dari sini sekarang juga, kalau tidak kita akan melakukannya sendiri. Kudengar istri dan putrimu sudah dewasa, dan itu akan bernilai beberapa dolar jika kau menjualnya ke Yichun Garden." Scarface tersenyum muram. Petik 2. Kudengar putrinya masih anak-anak, jadi mengapa kita tidak membicarakannya dulu? Kalau tidak, itu akan lebih murah. Seorang geng dari geng macan hitam berkata sambil tersenyum. Terjebak. Scarface menamparkan geng itu karena Hinako yang bernilai uang. Jika kau berani menyentuhnya, lihat apakah aku tidak akan menjepitmu. Baik, bos. Jin Xian yang sudah setengah baya itu pucat pasi dan seluruh tubuhnya gemetar, sungguh menjengkelkan. Baiklah, ayo kita bergerak. Dibandingkan dengan istri dan anak perempuannya, toko yang diwariskan dari para leluhur tidaklah begitu penting. Fengcheng tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jin Xian mendesah dalam hatinya, matanya penuh dengan ketidakberdayaan. Aku tidak bisa melihatnya lagi. Murong Yu dan kelompoknya menyaksikan semua ini dengan mata dingin, dan tidak punya rencana untuk bergerak untuk saat ini. Namun, Yu Mengqing tidak dapat menahannya sama sekali, dan menamparnya dengan tamparan dingin. Bentak, wajah yang terluka itu menatap peri emas setengah baya dengan seringai,
tetapi dia tidak mencegah tamparan muncul entah dari mana, dan itu sebenarnya adalah tamparan di tubuhnya. Wajah yang terluka itu menjerit, dan seluruh orang itu tiba-tiba dibawa pergi, menyemburkan darah ke dalam kehampaan, dan akhirnya menghancurkan sebuah bangunan di dekatnya dan jatuh ke tanah. Orang-orang di sekitar, termasuk mereka yang dari geng macan hitam, menyaksikan pemandangan ini dengan tatapan kosong, dan mereka tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Sial, bajingan mana yang berani menentang geng macan hitam kita? Akhirnya, Scarface bangkit dari tanah, memuntahkan beberapa suap darah dan beberapa gigi, lalu meraung. Mendengar kata-kata Scarface, gerombolan macan hitam di sekitarnya mengepung Murong Yu dan kelompoknya sambil berteriak, dan mereka melotot membunuh ke arah Murong Yu dan yang lainnya. Sampah. Yu Mengqing sangat ingin membunuh, hampir tidak dapat menahan keinginan membunuh di dalam hatinya untuk membunuh semua orang yang dicintainya. Sial, siapa yang mengalahkan Lao Su? Scarface bergegas mendekat, melotot ke arah Murong Yu dan yang lainnya dengan ekspresi dendam. Aku memukulmu. Yu Mengqing mencibir dan menamparnya lagi. Bentak. Scarface dibawa pergi lagi. Sial, kalian bajingan, kalian mati, mati. Scarface akhirnya menyadari bahwa Yu Mengqing sangat kuat, jadi kali ini dia bangkit, hanya berteriak pada Murong Yu dan yang lainnya, dan kemudian berbalik dan terbang menuju kenyamanan yang jauh. Dia bukan lawan Yu Mengqing, dan bawahannya bahkan lebih tidak berguna. Ingin mengandalkan mereka untuk menemukan muka. Itu tidak mungkin. Kembali dan pindahkan tentara penyelamat. Melihat Scarface melarikan diri, geng macan hitam di sekitarnya juga bubar dan melarikan diri satu demi satu. Semuanya, terima kasih atas bantuan kalian. Namun, kalian harus meninggalkan Feng Cheng sesegera mungkin. Jika kalian terlambat selangkah, kalian mungkin tidak dapat meninggalkan Feng Cheng. Geng macan hitam begitu kuat sehingga kalian tidak mampu membelinya. Setelah pergi, peri emas setengah baya itu berjalan mendekat dan berkata kepada Murong Yu dan yang lainnya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apa asal-usul geng macan hitam? Apakah dia masih bisa menduduki Feng Cheng? Bukankah itu berarti penguasa Feng Cheng adalah Tiangong? Murong Yu berjalan mendekat dan bertanya kepada Jin Xian yang setengah baya dengan suara yang dalam. Pendahulu ini, bertahun-tahun yang lalu, Feng Cheng memang berada di bawah kendali Tiangong. Saat itu, Feng Cheng dapat dikatakan sebagai negara yang damai dan tertib. Namun kemudian, dikatakan bahwa Tiangong terpecah, dan Feng Cheng menjadi kacau dari hari ke hari. Sekarang, hampir berasap, banyak orang telah meninggalkan Feng Cheng. Aku benar-benar tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku khawatir toko yang diwariskan dari leluhurku ini harus ditinggalkan. Sambil berbicara, Jin Xian setengah baya itu menatap toko di belakang dengan penyesalan. Jelas, dia tidak rela menyerahkan toko leluhur ini. Namun, bahkan jika dia tidak mau, dia hanya bisa menyerah. Begitu geng macan hitam datang lagi, nasibnya mungkin sangat tragis. Geng macan hitam sekarang lebih kuat dari istana surgawi sebelumnya. Murong Yu mengerutkan kening dan bertanya. Dikatakan bahwa pemimpin geng macan hitam adalah seorang tetua istana surgawi, tetapi saya tidak tahu apakah ini masalahnya. Senior, meskipun kekuatanmu bagus, tetapi di sini adalah kepala geng macan hitam. Kamu tidak akan menjadi lawan mereka. Ayo pergi, kami juga pergi. Setelah Jin Xian setengah baya mengingatkannya dengan baik lagi, dia berbalik dan memasuki toko, tampak sedang mengemasi barang-barangnya. Sepertinya Feng Cheng sangat berantakan. Zhao Ziqing sedikit mengernyit. Murong Yu tidak menyembunyikan apapun dari mereka, jadi mereka semua tahu mengapa Murong Yu datang ke Feng Cheng. Sekarang Feng Cheng begitu kacau, mereka tidak hanya sedikit khawatir. Di bawah Raja Abadi, tidak ada seorang pun yang menjadi lawanku. Jika ada orang kuat di alam Raja Abadi, bukankah akan ada Silence? Murong Yu sama sekali tidak peduli. Meskipun Feng Cheng adalah kota besar, tidak banyak master. Tidak peduli seberapa kuat geng macan hitam, mereka hanya orang kuat di alam Raja Peri, dan tidak mungkin ada yang kuat di alam Raja Peri. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, sulit untuk berurusan dengan Raja Peri biasa, tetapi itu bukan tidak mungkin. Lalu bagaimana kita mulai? Yu Mengqing berkata dengan kejam. Dia benar-benar membenci orang-orang dari geng macan hitam ini. Geng macan hitam ternyata adalah seorang tetua dari cabang Tiangong.
Tetua ini pasti bukan orang baik, jadi mari kita mulai dengan geng macan hitam terlebih dahulu. Aku ingin melihat seperti apa orang-orang Tiangong, kata Murong Yu sambil mencibir. Istana hukuman surgawi sangat besar, dan ada semua jenis orang di dalamnya. Namun, sangat jarang bagi pemilik istana cabang seperti itu untuk berperilaku di cabang begitu mereka menghilang. Orang seperti ini benar-benar berani. Apakah mereka pikir istana hukuman surgawi tidak tahu situasi mereka? Istana hukuman surgawi sudah lama mengetahui situasi di sini. Dengan kekuatan istana hukuman surgawi, sesepuh manapun dapat dikirim untuk menghancurkan orang-orang ini. Hanya saja istana hukuman surgawi tidak melakukan itu, malah berubah menjadi tugas bagi seseorang seperti Murong Yu yang merupakan orang pertama yang melaksanakan hukuman. Selesai dalam waktu 1000 tahun. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kacau istana hukuman surgawi Feng Cheng, itu tidak akan pernah bisa membangkitkan markasnya untuk terlihat jujur. Karena, tidak peduli seberapa kacau cabang Feng Cheng, itu tidak dapat mengguncang istana hukuman surgawi. Namun, justru karena inilah para sesepuh di Feng Cheng akan bersikap tidak masuk akal. Selidiki alasan hilangnya penguasa istana cabang yang aneh dan perbaiki cabang Feng Cheng. Kemudian aku akan memperbaiki Feng Cheng terlebih dahulu. Murong Yu mencibir dalam hatinya. Ini hanya tugas biasa, tetapi ini adalah tugas yang sangat berbahaya bagi orang biasa. Namun, setelah tugas itu selesai, Murong Yu menerima hadiah yang sangat besar. Setelah menyelesaikan tugas itu, Murong Yu juga dapat menduduki jabatan kepala istana cabang Feng Cheng. Meskipun kepala istana cabang tidak memiliki posisi yang sangat tinggi di markas besar istana hukuman surgawi, dia dapat mengendalikan cabang. Selain itu, meskipun berbeda dari praktisi Murong Yu di dunia kultivasi, ada banyak murid istana hukuman surgawi di cabang itu. Hampir di seluruh Toyosu. Bagaimanapun, Feng Cheng adalah salah satu dari dua penguasa Feng Zhu. Tidak mungkin menjadi penguasa hanya dengan mengandalkan para penguasa itu. Jika Murong Yu dapat mengambil alih kekuasaan cabang Feng Zhu, maka ini akan menjadi kekuatan pertamanya di istana hukuman surgawi. Meskipun Murong Yu memiliki sekte kekacauan suci, itu tidak ada hubungannya dengan istana hukuman surgawi. Selain itu, meskipun Murong Yu adalah pelaksana alam pemahaman Huaxia, dia tidak memiliki pengaruh di istana hukuman surgawi. Oleh karena itu, di istana hukuman surgawi, Murong Yu masih riang. Dia membutuhkan kekuatannya sendiri, sehingga dia dapat meningkatkan kekuatan di istana hukuman surgawi. Istana hukuman surgawi, hukuman untuk surga. Ini bukan untuk mengatakannya, tetapi itu benar-benar mampu melakukan ini, meskipun sekarang memudar dan tidak dapat dihukum untuk Tuhan. Auzu.com. Namun, begitu dia menjadi anggota tingkat tinggi istana hukuman surgawi, itu akan tetap sangat bermanfaat bagi Murong Yu. Perlu dicatat bahwa istana hukuman surgawi tidak hanya ditemukan di alam abadi, tetapi juga di alam surgawi. Begitu Murong Yu menjadi anggota tingkat tinggi istana hukuman surgawi di alam abadi, setelah ia naik ke alam surga di masa depan, ia akan bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Dan ia pasti akan naik ke surga. Anggota geng macan hitam ada di sini. Kera emas bermata api menyemburkan sedikit api dari matanya, dan berkata dengan suara seperti guci saat ia melihat sekelompok orang berlari kencang di kejauhan. Di kejauhan, sekelompok puluhan orang itu membunuh, dan mereka mendekati sisi ini dengan agresif. Di antara mereka, orang yang datang ke depan adalah wajah bekas luka. Itu orang-orang ini. Segera, orang-orang dari geng macan hitam ini datang ke Murong Yu dan yang lainnya, hancur, dan setelah mereka mengepung Murong Yu dan yang lainnya, wajah bekas luka tampak kesal. Murong Yu DKK. Saudara Yang, tunggu orang-orang itu diturunkan dan berikan gadis itu kepadaku. Aku pasti akan menghancurkannya dengan kejam, membuatnya memohon kematian tetapi tidak akan selamat, dan aku akan membuatnya menyesal telah menyinggung perasaanku. Dengan tatapan getir di matanya, dia melihat Yu Mengqing berbicara kepada seorang pemuda di sampingnya. Pemuda itu adalah yang disebut saudara Yang Zi dalam mulut Scarface. Pada saat ini, Yang Zizeng menyipitkan matanya dan menatap Murong Yu dan yang lainnya dengan dingin. Dua dewa mendalam 9 surga dengan kekuatan tertinggi, 2 Daluo Jinxian, 1 dewa Luo Tianxiang, dan seorang gadis kecil biasa. Matanya menyapu Murong Yu dan yang lainnya,
dan Yang Zi sudah mengetahui informasi dasar tentang Murong Yu dan yang lainnya. Tentu saja, kecuali basis kultivasi tersembunyi Pluto, orang lain tidak memiliki kekuatan tersembunyi. Aku berada di ranah Dewa Mendalam 9 surga, seharusnya tidak sulit untuk menghadapi mereka. Tapi pertama-tama, mari kita lihat asal-usul mereka. Yang Zi merenung dalam hatinya, lalu melangkah keluar dan mendatangi Murong Yu dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana. Setelah itu, ia berhenti. Apakah kalian takut kalau kalian dari luar? Kalau tidak, mustahil untuk tidak tahu tentang geng macan hitam kami. Jika kalian hanya melewati Feng Cheng, maka silakan pergi secepatnya. Jangan usil, geng macan hitam kami tidak memprovokasi semua orang. Apakah mungkin geng macan hitam kalian berhasil atau menjadi salah satu penguasa Feng Cheng? Apakah mungkin seluruh Feng Cheng menjadi milik geng macan hitam kalian? Bagaimana kalau kami memprovokasi kalian? Yu Mengqing melangkah maju dan menatap Yang Zi dengan mencibir. Katanya, kilatan cahaya dingin melintas di mata Yang Zi, lalu dia menyipitkan mata ke arah Yu Mengqing, mereka yang memprovokasi geng macan hitam kami akan membunuhmu tanpa ampun. Dan, aku dapat memberitahumu bahwa Feng Cheng termasuk dalam geng macan hitam kita. Bagaimana aku mendengar bahwa Feng Cheng adalah milik Tiangong? Mungkinkah geng macan hitammu masih berada di atas Tiangong? Atau geng macan hitam telah memusnahkan Tiangong? Lagi pula, sepertinya aku mendengar bahwa penguasa istana dari Istana Surgawi telah menghilang. Mungkinkah kau yang berteriak dan mencuri membunuh penguasa istana dari Istana Surgawi? Untuk mencapai tujuan menduduki Feng Cheng, Murong Yu melangkah maju beberapa langkah dan menatap Yang Zi dengan sinis. Di Feng Cheng, selain geng macan hitam, ada kekuatan lain. Geng macan hitam adalah kekuatan seorang tetua di Istana Surgawi, jadi orang lain di Istana Surgawi pasti memiliki kekuatan yang sama. Sekarang orang-orang ini sombong di Feng Cheng, membuat kekacauan, pemilik istana cabang Istana Hukuman Surga mungkin benar-benar dibantai oleh orang-orang ini. Warna bermartabat melintas di mata Yang Zi. Kata-kata yang diucapkan Murong Yu ini bukanlah sesuatu yang bisa diucapkan orang biasa. Apakah orang-orang ini dari markas besar Tiangong? Apakah mereka di sini untuk menyelidiki masalah ini? Yang Zi awalnya adalah murid cabang Tian Puyong, dan statusnya tidak rendah. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang urusan markas besar Istana Tian Chai, dia juga tahu sedikit tentang urusan cabang tersebut. Siapa yang mulia? Yang Zi bertanya kepada Murong Yu dengan ekspresi serius di wajahnya. Meskipun geng macan hitam mereka kuat di Feng Cheng, mereka bahkan tidak dihitung sebagai semut di depan markas besar Istana Hukuman Surgawi. Jika itu dari markas besar Istana Hukuman Surgawi, geng macan hitam mereka tidak akan bisa bertarung. Orang biasa, saya tidak mengerti apa yang dilakukan geng macan hitam Anda. Lihatlah, karena Anda bajingan, Feng Cheng saya menjadi berantakan dan berasap. Saat berbicara, wajah Murong Yu semakin lama semakin muram. Semakin suram. Feng Cheng Anda. Haha, Feng Cheng masih milikku. Wajah Yang Zi muram ketika dia mendengar kata-kata Murong Yu, dan dia tidak berbicara, tetapi Scarface tertawa. Apakah orang-orang ini benar-benar dari markas besar Istana Hukuman Surgawi? Tetapi jika hanya dua dewa mendalam 9 surga ini, tidak peduli siapa mereka, bunuh saja mereka. Sambil merenung dalam hatinya, Yang Zi meremukkan tangannya. Beberapa potong batu giok terlepas, dan kemudian, beberapa pesan dengan cepat menyebar. Saudara Yang, saya pikir anak ini 80% gila, bunuh saja mereka. Scarface berjalan ke sisi Yang Zi, menatap Yu Mengqing dengan mata pahit, dan berkata dengan nada membunuh. Murong, orang itu diam-diam mengirim beberapa pesan, saya khawatir itu akan dikirim ke orang lain, haruskah saya mencegatnya? Mingji berkata kepada Murong Yu. Tidak usah. Lebih baik semua kekuatan yang berantakan di Feng Cheng berkumpul di sini, dan mereka akan langsung dibunuh, kata Murong Yu enteng, sama sekali tidak memperdulikan orang-orang ini. Dengan kekuatan keheningan, menyadap pesan-pesan ini hanyalah masalah sepele. Namun, karena Murong Yu berkata demikian, Mingji tentu saja tidak bergerak. Saudara Yang, cepat kalahkan mereka. Si wajah luka memandang Murong Yu dan yang lainnya, terutama Yu Mengqing, dan dia bahkan ingin mengalahkannya. Sungguh memalukan baginya untuk disetubuhi oleh seorang wanita 2 kali. Geng besar, aku ingin membunuh si wajah luka ini.
Saat si wajah luka terus menatapnya dengan mata yang sangat pahit, Yu Mengqing akhirnya tidak tahan lagi, menoleh dan berbisik kepada Murong Yu. Yu Mengqing berada di ranah Daluo Jinxian, dan mudah untuk membunuh si wajah luka yang hanya berada di ranah Luo Tian. Namun, si wajah luka berada di sisi Yang Zi saat ini, dan Yang Zi adalah seorang yang kuat di alam abadi mendalam 9 surga. Mustahil bagi Yu Mengqing untuk membunuh si wajah luka di samping Yang Zi. Dan dia ingin membunuh si wajah luka ini lagi, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Murong Yu. Murong Yu pasti punya cara, bahkan jika tidak berhasil, dia bisa meminta Ming Ji untuk melakukannya. Hanya Murong Yu yang bisa mengajak Ming Ji untuk bergerak. Murong Yu mengangguk, menoleh untuk melihat Ming Ji, dan berkata, "Ming Ji, masalah?" Ming Ji tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk, lalu mengulurkan tangan besar, dan meraih wajah bekas luka di sebelah Yang Zi. Melihat Ming Ji, yang juga merupakan ranah alam abadi mendalam 9 surga, benar-benar mencoba meraih wajah bekas luka di sisinya, Yang Zi tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, lalu menunjuk ke tangan besar Ming Ji. "Jika kamu membiarkanmu menangkap orang di sisiku, maka aku tidak perlu main-main." Yang Zi terus-menerus mencibir. Sebenarnya, ketika dia melihat kekuatan tersembunyi Ji, dia sedikit membenci Ji. Karena ranahnya sedikit lebih tinggi dari Silence. Jika Silence, yang ranahnya lebih rendah darinya, meraih wajah bekas luka dari sisinya, Yang Zi dapat bunuh diri. Ini adalah ide Yang Zi. Ekspresi penghinaan melintas di mata Ming Ji. Jika Yang Zi dapat menangkis serangannya, maka dia, sang kaisar abadi, akan sia-sia dan dia bisa mati. Oleh karena itu, ketika dia melihat jari Yang Zi menunjuk, dia menganggapnya seolah-olah dia tidak melihatnya, dan tangannya yang besar tersentak keluar. "Ah, saudara Yang, selamatkan aku." Setelah kesal di sisi Yang Zi, melihat wajah bekas luka Murong Yu dan yang lainnya dengan senyum menyeringai, dia tiba-tiba menemukan bahwa lehernya ditangkap oleh seseorang. Dan dia bahkan lebih ngeri saat mengetahui bahwa sosoknya telah naik ke udara dan terbang menuju Murong Yu. Wajah bekas luka akhirnya bereaksi, dan dia pasti tertangkap. Oleh karena itu, setelah bereaksi, dia berteriak ngeri dan ingin Yang Zi menyelamatkannya. Yang Zi terkejut, tangannya yang besar tiba-tiba berakselerasi, dan dia langsung menyentuh tangan besar yang diam itu. Ketika Yang Zi menunjuk tangan Ming Ji, Yang Zi terkena pukulan keras, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat seperti sengatan listrik. Wajahnya langsung pucat, dan akhirnya dia mengeluarkan, memuntahkan seteguk darah. Deng-deng, wajah pucat Yang Zi tiba-tiba menunjukkan warna merah yang aneh, dan seluruh orang itu tiba-tiba mundur belasan mil. Pada saat ini, ketika embusan angin bertiup, tangan kanannya yang telah menonjol keluar tiba-tiba hancur seperti abu. Orang-orang di sekitar ini, yang melihat pemandangan ini terkejut, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan Yang Zi sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya tahu bahwa ketika jarinya diletakkan di tangan Ming Ji, dia tiba-tiba merasakan seperti sengatan listrik. Sebuah kekuatan datang dari lengan Silence dan masuk ke tubuhnya. Pada saat itu, seluruh lengannya telah meledak menjadi bubuk. Oleh karena itu, ketika embusan angin bertiup, lengannya hancur. Pada saat ini, semua meridian di tubuh Yang Zi telah terguncang hingga berkeping-keping. Bahkan dantiannya pun terguncang, dan kekuatan dahsyat terus bergolak di dalam dantiannya, bagaikan lautan badai. Engah, Yang Zi menyemburkan seteguk darah, dan menatap Silence dengan ngeri. Kekuatan macam apa dia? Apakah dia Raja Peri, atau Peri Xianjun? Dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik setingkat Raja Peri. Pembangkit tenaga listrik di ranah Raja Peri sama sekali tidak memiliki kekuatan yang menakutkan seperti itu. Ketakutan, hatiku bergemuruh liar. Namun, jika dia tahu bahwa target yang baru saja dia tembak adalah seorang kaisar abadi, apakah dia akan langsung ketakutan setengah mati? Bahkan jika dia menebak bahwa pihak lain hanyalah Xianjun, wajahnya sangat pucat. Yang kuat di ranah Raja Peri adalah legenda di Fengzhou. Seluruh Fengzhou tidak tahu apakah ada orang kuat di ranah Raja Peri. Karena, pada waktu normal, pembangkit tenaga listrik di ranah Raja Peri sudah menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di Fengzhou. Jika dia benar-benar peri, lalu siapa mereka? Yang Zi meraung dalam hatinya, dan tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah, dia benar-benar takut.
Tanpa melihat Yang Zi, dia melemparkan wajah bekas luka di depan Yu Mengqing dengan suara, "Bang!" Baginya, Yang Zi berani melakukan sesuatu padanya, itu mencari kematian. Itu normal, dia sudah membunuhnya. Tetapi bahkan belum waktunya, jadi dia tidak memiliki pembunuh, dan bahkan dia tidak memiliki serangan balik. Tetapi meskipun begitu, Yang Zi hampir terbunuh. Ini adalah celah antara Xiandi dan Jiu Tianxuan. Bahkan jika Kaisar Abadi tidak memiliki serangan balik, bangkit kembali, 9 surga mendalam abadi yang menyerangnya hampir terbunuh. Kau tidak bisa membunuhku. Aku dari geng Macan Hitam. Jika kau membunuhku, geng Macan Hitam tidak akan membiarkanmu pergi. Saudara Yang, tolong aku. Scarface terlempar ke depan Yu Mengqing. Setelah itu, dia akan melarikan diri dengan lompatan vertikal. Namun, dia ditendang ke tanah oleh Yu Mengqing, dan bahkan dadanya roboh oleh tendangan Yu Mengqing. Melihat tatapan membunuh Yu Mengqing, Scarface sangat takut hingga wajahnya membiru, dan dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan dengan tangan dan kakinya. Boom! Kera emas bermata api menendangnya ke udara dengan satu tendangan, dan menendangnya kembali ke kaki Yu Mengqing. Aku ingin melihat bagaimana geng Macan Hitam bisa menyelamatkanmu. Yu Mengqing mencibir, kilatan cahaya pedang di tangannya. Auzu.com. Embusan. Kepala wajah yang terluka itu sudah terbang. Pada saat yang sama, Yu Mengqing menendang tubuh Scarface kembali ke Yang Zi dan yang lainnya. Yang Zi dan yang lainnya menatap wajah Murong Yu dengan besi, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Bahkan Yang Zi bukanlah lawan mereka, terlebih lagi. Jika kau melakukannya, itu adalah kematian. Saudara Yang, apa yang harus kita lakukan? Geng Macan Hitam saling memandang. Tunggu. Yang Zi berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan, bunuh mereka semua. Kera emas Huoyan menatap geng Macan Hitam dengan penuh pembunuhan dan berkata dengan senyum menyeringai. Murong Yu mengangguk, baiklah, pergilah dan lakukanlah, aku akan menahan barisan untukmu. Haha, ini, kau seharusnya tidak melakukannya hari ini. Kera emas bermata api itu tertawa, dan tidak bergerak. Sebuah lelucon, meskipun dia berada di ranah Daluo Jinxian, lawan Yang Zi adalah dari 9 surga abadi yang mendalam. Begitu dia melakukannya, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Wus, wus, wus. Pada saat ini, beberapa sosok melesat dari kejauhan, dan tak lama kemudian mereka mendarat di depan Yang Zi dan yang lainnya. Aku telah melihat Penatua Chen, pelindung angin. Yang Zi sangat gembira ketika dia melihat orang yang datang, dan dia segera berjalan untuk memberi hormat. Ada 5 orang di sini, dan 2 di antaranya telah mencapai alam Raja Abadi, satu adalah Tetua Chen, dan yang lainnya adalah pelindung angin. Ada apa? Tetua Chen bertanya kepada Yang Zi dengan ekspresi muram. Oleh karena itu, Yang Zi menyebarkan berita itu kepada Tetua Chen dan pelindung angin. Kalian, tentukan sendiri. Setelah mendengarkan transmisi suara Yang Zi, Chen Hufa menoleh untuk melihat ke arah Murong Yu dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Keputusan sendiri. Murong Yu dan yang lainnya saling memandang, lalu semuanya tertawa. Apakah lelaki tua ini gila? Kera emas bermata api menggali telinganya dan melihat ke arah Tetua Chen ini dengan sedikit terkejut. Lakukan sendiri. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu selamat, tetapi kamu tidak akan mati, kata penjaga Feng dengan ringan. Murong Yu sedikit mengernyit, di mana pemimpin geng Macan Hitammu? Sejujurnya, Murong Yu sedikit kecewa. Awalnya dia mengira kali ini pemimpin geng Macan Hitam akan datang, dan bahkan para pemimpin pasukan lain akan datang. Namun, mereka benar-benar mendatangi seorang pelindung dan seorang tetua, yang benar-benar membuatnya kecewa. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa melihat pembantu kami? Feng Hufa memandang Murong Yu dengan jijik. Kalau begitu, mari kita kunjungi dia secara pribadi. Murong Yu menjadi sedikit tidak sabar. Mati! Mingji berteriak pelan, menjulurkan tangannya yang besar, dan mengguncangnya dengan keras di kehampaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama ketika Mingji memegang telapak tangannya, puluhan kabut darah meledak di depan mereka. Dalam semburan kabut darah ini, Tetua Chen dan penjaga angin juga ikut serta. Langsung meremas puluhan orang, termasuk 2 pembangkit tenaga listrik di alam Raja Peri. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan kegembiraan itu tiba-tiba menatap Pantom dengan mata ketakutan, seolah-olah dia telah melihat hantu.
Semuanya mati. Murong Yu memutar matanya, lalu menatap seorang Xuanxian di sebelahnya. Tunjukkan padaku jalan menuju markas besar geng macan hitam. Ya, Xuanxian yang ditunjuk oleh Murong Yu sangat gembira dan segera memimpin jalan. Ini juga karena dia diam-diam mengatakan setelah kekuatan silence yang mengerikan. Kalau tidak, jika dia yang memimpin jalan, bahkan jika Murong Yu membunuhnya, dia mungkin tidak berani memimpin jalan menuju markas besar geng macan hitam. Namun sekarang, kekuatan neraka begitu mengerikan, dia tidak sabar menunggu Murong Yu dan yang lainnya menghancurkan geng macan hitam. Sangat kuat, Nyonya, Putri, kita seharusnya tidak perlu pindah dari Feng Cheng, dan toko kita seharusnya bisa bertahan. Pemilik toko itu, Jin Xian setengah baya yang membujuk Murong Yu dan yang lainnya untuk meninggalkan Feng Cheng, menyaksikan setelah menerima kekuatan silence yang mengerikan, dia berkata kepada istri dan putrinya dengan heran. Kalian tinggal di rumah dan jangan keluar. Aku akan pergi dan menemui para senior ini. Jika memungkinkan, aku akan membantu. Jin Xian yang setengah baya memberi perintah, lalu berlari langsung ke arah Murong Yu dan yang lainnya. Pada saat yang sama, banyak orang di sekitar mengikuti Murong Yu dan yang lainnya, dan berjalan menuju markas geng macan hitam. Markas besar geng macan hitam terletak di bagian timur Feng Cheng. Geng ini bercokol di 4 wilayah perkotaan utama Fengzhou di timur, barat, utara, dan selatan bersama 3 kekuatan lainnya. Geng macan hitam. Di depan gerbang, beberapa geng macan hitam melihat ke arah sekelompok orang yang berdesakan di depan, dan berjalan maju dengan senyum menyeringai tanpa sadar. Kalian bajingan sialan, semua berlari ke sini untuk mencari kematian. Keluar dari sini. Sekelompok geng macan hitam memandang Murong Yu dan yang lainnya dengan jijik. Namun, yang mengejutkan geng macan hitam ini adalah bahwa alih-alih mabuk karena mereka, orang-orang di sisi yang berlawanan mendekati mereka selangkah demi selangkah. Dan mereka tidak memiliki ketakutan yang sama di wajah mereka, ekspresi menghindar ketika mereka melihat mereka. Sebaliknya, mereka semua menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Ini benar-benar aneh bagi semua orang di geng macan hitam. Mungkinkah bajingan ini berani datang ke geng macan hitam untuk mencari masalah? Ide ini tiba-tiba muncul di hati geng macan hitam. Namun, mereka dengan cepat menyangkalnya. Geng macan hitam dan 3 kekuatan besar lainnya adalah penguasa mutlak Feng Cheng. Orang-orang dari kekuatan lain ini atau mereka yang tidak memiliki kekuatan tidak akan pernah berani mengganggu mereka. Mereka akan berterima kasih jika mereka tidak mengganggu mereka. Bagaimana mereka berani mengganggu geng macan hitam dan yang lainnya? Hanya saja melihat orang-orang yang mengancam ini, tampaknya benar-benar sulit untuk menemukan geng macan hitam. Bisakah orang-orang ini memakan isi perut ambisi? Bajingan, minggirlah, atau bunuh aku. Melihat bahwa pencegahannya tidak berguna, geng macan hitam mengerutkan kepala mereka dan berteriak lagi. Berisik. Kera emas bermata api berteriak pelan dan melompat keluar dengan lompatan vertikal. Pada saat yang sama, sebuah tongkat jatuh langsung. Engah, geng-geng macan hitam yang malang itu hanyalah seorang abadi di alam keabadian, biasanya rubah memalsukan kekuatan harimau, bagaimana mungkin itu menjadi lawan kera emas bermata api? Dia benar-benar menghancurkannya menjadi saus daging dengan tongkat. Terbunuh, anggota geng macan hitam yang lain terkejut terlebih dahulu, lalu mereka minum banyak-banyak, menghunus senjata, dan menyerbu ke arah Murong Yu. Para peri yang datang bersama Murong Yu sangat bersemangat. Melihat penampilan Murong Yu seperti ini, mereka merasa bahwa Murong Yu pasti akan menghancurkan geng macan hitam. Selama pasukan ini disingkirkan, mereka tentu tidak akan terus menjalani hari-hari yang mengingatkan mereka akan rasa takut, dan mereka tentu saja senang. Bunuh mereka semua dan hancurkan geng macan hitam untukku. Melihat kera emas bermata api itu menatapnya, Murong Yu berkata dengan ringan. Kera emas bermata api mengangguk, dan lingkaran emas di tangannya terbanting keluar, langsung menghantamnya dengan kekuatan menyapu. Geng macan hitam yang malang, para penjaga gerbang, tidak cukup kuat, dan pada dasarnya mereka telah dihancurkan oleh kekuatan yang kuat bahkan sebelum mereka mencapai gada emas kera emas bermata api. Ledakan. Setelah membunuh geng-geng ini, kera emas bermata api menghancurkan pintu geng macan hitam secara langsung dengan tongkat. Bagus. Hebat. Hancurkan geng macan hitam. Basmi geng macan hitam. Melihat gerakan kera emas bermata api,
para dewa yang mengikuti tidak bisa menahan diri untuk tidak minum. Siapa yang berani membuat masalah di geng macan hitam? Mencari kematian. Pada saat ini, suara suram dan membunuh keluar dari geng macan hitam, dan kemudian sebuah tangan besar keluar, dengan ganas di kehampaan. Sebuah buku membalik menyelimuti Murong Yu dan yang lainnya, dan kemudian mengambil foto. Tangan besar itu menyelimuti semua orang, dan itu benar-benar ingin membunuh semua orang di sekitar. Melihat tangan besar itu bergerak cepat, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah warna. Namun, tidak ada yang melarikan diri di sini atau merasa takut. Karena mereka semua adalah orang-orang yang telah melihat keheningan masa lalu menunjukkan kekuatan mereka. Pelindung hukum dan tetua dari dua raja abadi geng macan hitam langsung dibunuh oleh Heiji, dan kekuatan geng macan hitam mungkin lebih kuat dari kedua orang itu, tetapi di mana bisa begitu kuat. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak melarikan diri, tetapi tangan besar yang tenang itu dengan cepat mengambil gambar. Karena mereka tahu bahwa si Lens pasti akan mengambil tindakan. Benar saja, Mingji bergerak. Setelah mendengus dingin, tangan besar yang bergerak cepat itu sudah patah. Pada saat yang sama, di kedalaman geng macan hitam, tubuh seorang lelaki tua yang sedang duduk di tanah tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian dengan semburan darah, wow. Siapa? Kekuatannya begitu mengerikan. Mata lelaki tua itu menunjukkan ekspresi ngeri. Pada saat ini, lelaki tua itu sepertinya merasakan sesuatu yang umum, dan dia hendak meninggalkan tempat itu setelah mengguncang tubuhnya. Ledakan. Kekosongan itu tiba-tiba hancur, dan kemudian sebuah tangan besar keluar dari kehampaan, dan kemudian di bawah tatapan ngeri lelaki tua itu, dia meraihnya. Auzu.com. Sambil mendesah, lelaki tua itu merasakan bahwa pemandangan di depannya berubah untuk sementara waktu, dan kemudian dia menemukan bahwa dia telah meninggalkan kamarnya dan muncul di depan sekelompok orang. Siapa kamu? Pemimpin geng macan hitam. Pada saat ini, sebuah suara terdengar langsung di telinga lelaki tua itu. Lelaki tua itu terkejut, dan kemudian tanpa sadar berkata, "Tidak, aku adalah tetua geng macan hitam." Dibunuh. Menyadari bahwa lelaki tua itu bukanlah pemimpin geng macan hitam, mata Murong Yu memancarkan cahaya dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Boom! Sebelum suara Murong Yu jatuh, lelaki tua itu, tetua besar geng macan hitam, meledak dengan ganas. Tetua agung terbunuh. Melihat pemandangan ini, semua orang di geng macan hitam tidak bisa menahan rasa takut, dan mereka akan bubar dan melarikan diri. Bunuh mereka semua. Murong Yu langsung menangkap geng macan hitam dari negeri dongeng Luojin besar. Setelah membaca ingatannya dengan mendominasi, dia menemukan bahwa geng macan hitam benar-benar bukan hal yang baik. Merajalela dan mendominasi, menindas pria dan wanita, geng macan hitam di kota Praja Yurou hampir tidak melakukan hal-hal buruk. Dari geng biasa hingga para tetua mereka semua adalah penjahat yang melakukan semua hal buruk. Geng macan hitam, semua harus dibunuh. Oleh karena itu, Murong Yu langsung memberi perintah untuk membunuh. Raung, kera emas bermata api menggeram pelan, lalu melompat keluar dengan lompatan vertikal, mengambil tongkat emas dan meledakkannya. Pada saat yang sama, Zhao Ziqing, Yu Mengqing, dan bahkan Murong Yu telah mengambil tindakan. Jika ada orang kuat di alam Raja Abadi, kalian akan langsung membunuh Mingji. Adapun yang lainnya, serahkan saja pada kami, kata Murong Yu kepada Mingji, dan pada saat yang sama tubuhnya bergoyang, dan dia menghilang dari tanah. Geng macan hitam memiliki banyak orang, tetapi setelah para ahli yang tidak memiliki alam Raja Abadi duduk di kota, mereka adalah harimau ompong. Di bawah serbuan keempat Murong Yu, mereka semua musnah tak lama kemudian. Pada awalnya, hanya Murong Yu dan yang lainnya yang melakukannya, tetapi setelah beberapa saat, para abadi yang mengikuti Murong Yu dan yang lainnya juga melakukannya. Setelah melakukannya satu persatu, mereka bahkan lebih ganas daripada Murong Yu dan yang lainnya. Orang bisa membayangkan betapa menjijikkan dan tidak populernya para anggota geng macan hitam. Dalam waktu kurang dari setengah hari, sebagian besar anggota geng macan hitam telah dibunuh oleh orang-orang Feng Zhu yang ganas, dan hampir tidak ada yang tersisa. Sisanya melarikan diri. Tentu saja, harimau hitam, pemimpin geng macan hitam, belum muncul. Semuanya,
Bantu aku dulu, bersihkan mayat-mayat di geng macan hitam, dan kemudian kirimkan aku berita, sehingga kepala 3 kekuatan lainnya akan datang ke geng macan hitam untuk memimpin kejahatan di dalam hari ini, jika tidak, aku akan mengunjunginya secara langsung. Setelah menghancurkan geng macan hitam, Murong Yu langsung ditempatkan di geng macan hitam, menjadikan ini sebagai istananya. Pada saat yang sama, ia bahkan mengambil semua properti geng macan hitam dan memberikan semuanya kepada orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya. Perilaku seperti itu membuat mereka yang berpartisipasi dalam pekerjaan langsung bersorak. Namun, yang membuat mereka gembira adalah berita yang diperintahkan Murong Yu untuk disebarkan. Awalnya, mereka hanya berpikir bahwa Murong Yu tidak bisa memahami geng macan hitam, atau hanya musuh geng macan hitam, dan kali ini dia datang hanya untuk menghancurkan geng macan hitam. Namun, di dalam Feng Cheng, tidak hanya ada geng macan hitam. Ada 3 kekuatan lain, dan keempat kekuatan ini memisahkan seluruh Feng Cheng. Jelas, Murong Yu ingin membasmi keempat kekuatan ini sekarang. Tentu saja, geng macan hitam telah dilenyapkan. Selama kekuatan yang tersisa dilenyapkan, kedamaian Toyosu pada dasarnya dapat dipulihkan. Geng macan hitam, Feng Shenzong, gerbang penipuan, dan istana surgawi. Istana surgawi ini bukanlah istana surgawi dari istana hukuman surgawi, tetapi istana surgawi yang terpisah dari istana surgawi, dan tidak ada hubungannya dengan istana surgawi asli. Dapat dikatakan bahwa cabang Tian Pengong Fengzhu telah lama ada hanya dalam nama, dan bahkan dapat dikatakan bahwa bahkan namanya tidak ada. Sejak hilangnya kepala istana cabang secara aneh, cabang Toyoshu dari istana hukuman surgawi telah menghilang sepenuhnya. 4 kekuatan utama semuanya terpisah dari orang-orang kuat dari cabang istana hukuman surgawi. Orang-orang ini benar-benar terkutuk. Mata Murong Yu berkilat membunuh. Di mata Murong Yu, memecah cabang istana hukuman surgawi dapat dimaafkan. Namun, setelah perpecahan, mereka memperebutkan kekuasaan di Fengzhu dan membuat kekacauan di Feng Cheng. Inilah yang membuat Murong Yu marah. Karena Murong Yu telah menganggap Feng Cheng sebagai tempatnya sendiri, dan bahkan seluruh Fengzhu dianggapnya sebagai miliknya. Di alam abadi, tidak cukup hanya mengandalkan sekte suci dan istana iblis surgawi saja, karena kedua kekuatan ini tidak cocok untuk mencapai sisi terang. Dan Murong Yu sekarang harus menciptakan kekuatan di sisi terang. Ini adalah keputusan yang dibuat Murong Yu setelah pertimbangan yang cermat. Dan Fengzhu adalah dasar baginya untuk menciptakan kekuatan ini. Fengzhu tidak kuat, dan kekuatan terkuat hanyalah kekuatan kelas 2. Oleh karena itu, Toyosu relatif terpencil. Jika Murong Yu ingin menciptakan kekuatan, tempat ini jelas bukan tempat yang baik. Namun, Murong Yu sama sekali tidak khawatir tentang hal ini. Jangan lupa bahwa dia bukan hanya guru suci dari sekte suci, tetapi juga algojo istana hukuman surgawi, dan ini bukanlah musuh-musuh Murong Yu untuk menarik yang kuat, tetapi identitasnya yang lain, dokter jenius dan tangan suci, menarik yang kuat untuk mengikutinya. Selama Murong Yu berteriak, saya khawatir orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya akan membelot ke Fengzhu. Dengan cara ini, penciptaan kekuatan oleh Murong Yu tampak relatif sederhana. Feng Cheng, markas besar Tiangong, di aula utama. Miao Yi, penguasa istana surga, sedang duduk di aula utama bermeditasi. Miao Yi, seperti Hei Hu, pemimpin geng macan hitam, adalah seorang tetua dari cabang Fengzhu dari istana hukuman surgawi. Setelah penguasa istana asli dari cabang istana hukuman surga menghilang secara aneh, mereka meninggalkan istana hukuman surga dan masing-masing menciptakan kekuatan. Istana surgawi dan geng macan hitam. Sesosok turun langsung dari langit dan muncul di depan aula. Ini adalah pria parubaya yang diselimuti kegelapan. Pada saat ini, wajah pria besar ini suram dan seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Pada saat dia muncul, dia menendang pintu aula Tiangong hingga terbuka dengan tendangan, lalu berubah menjadi seberkas cahaya, dan bergegas masuk ke aula. Di dalam aula, Miao Yi membuka matanya dengan tajam dan menembakkan 2 cahaya ilahi. Pada saat yang sama, dia bahkan berdiri dan menatap harimau hitam dengan ekspresi membunuh. Hei Hu, kau sangat berani. Kau tidak hanya menerobos masuk ke istana surgawiku, tetapi juga menghancurkan keberanianku. Kau benar-benar terkutuk. Suara Miao Yi rendah dan ekspresinya tidak senang.
He Yu menatap Miao Yi dengan wajah gelap dan berkata sambil mencibir, mungkin bukan hanya aku yang terkutuk, tetapi kita. Miao Yi sedikit mengernyit, bertanya-tanya mengapa He Yu mengatakan kata-kata sialan seperti itu hari ini. Jika dia mengatakan itu kepada Black Tiger di waktu normal, Black Tiger akan membalasnya, dan bahkan melawan dengan keras. Black Tiger, ada apa? Miao Yi bertanya dengan suara berat. Black Tigerku sudah berakhir. He Yu duduk di kursi, menatap Miao Yi, dan berkata dengan wajah hitam. Geng Black Tiger sudah berakhir. Melihat bahwa Black Tiger tidak terlihat seperti lelucon, wajah Miao Yi juga menjadi gelap, dan dia bertanya dengan suara berat lagi, apa yang terjadi? Petik 2. Geng Black Tiger, kecuali aku, semua master terbunuh, tidak ada yang tersisa. Saat ini, markas besar geng Macan Hitam sudah diduduki. Kalau tidak salah, Istana Surgawi, Sekte Dewa Angin, dan lain-lain akan segera musnah. Mata harimau hitam itu bersinar tajam. Ternyata saat geng Macan Hitam dimusnahkan, dia selalu mengawasi. Karena dia sudah menerima beritanya. Awalnya, untuk Murong Yu dan yang lainnya, He Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Namun, kekuatan Ji terlalu kuat. Saat dia melihat Ming Ji langsung membunuh tetua besar geng Macan Hitam, dia semakin takut melakukannya. Pada akhirnya, dia hanya menyaksikan geng Macan Hitam dihancurkan oleh Murong Yu dan yang lainnya dan tidak berani mengatakan apapun. Pada saat yang sama, setelah geng Macan Hitam dihancurkan, dia datang ke Istana Surgawi untuk pertama kalinya. Wajah Miao Yi muram, dan dia tahu betul kekuatan geng Macan Hitam. Ada 4 orang kuat di ranah Raja Abadi. Sekarang, kecuali si Macan Hitam, semuanya telah terbunuh. Kekuatan Tiangong ada di antara geng Macan Hitam. Karena Murong Yu telah menghancurkan geng Macan Hitam, dia secara alami memiliki kemampuan untuk menghancurkan Istana Surgawi mereka. Tiba-tiba, hati Miao Yi terasa sangat berat. Apa yang kamu inginkan? Balas dendam. Miao Yi menatap He Yu dan berkata dengan suara yang dalam. Balas dendam untuk seekor burung. Aku tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam. He Yu berkata dengan wajah hitam. Dia adalah orang kuat nomor 1 di geng Macan Hitam, dan tetua geng Macan Hitam adalah yang kedua setelahnya. Meskipun dia sedikit lebih kuat dari tetua agung, mustahil jika dia ingin membunuh tetua agung. Tetapi dia melihat bahwa tetua agung dicubit sampai mati oleh Silence, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bagaimana ini membuatnya membalas dendam? Menurut tebakannya, Pantom setidaknya adalah orang kuat di ranah Raja Peri. Bahkan jika semua orang di Feng Cheng pindah, mereka bukanlah lawan Silence. Lalu apa maksudmu? Miao Yi menatap He Yu dengan wajah muram. Aku di sini hanya untuk memberitahumu, aku akan meninggalkan Feng Cheng dari sini. Sambil berbicara, He Yu hendak pergi dari sini. Setelah melihat kekuatan Ming Ji, dia benar-benar tidak punya keberanian untuk tinggal di Feng Cheng. Tinggal di sini hanya menunggu kematian. Laporkan, penguasa istana, seseorang mengirim undangan. Pada saat ini, setelah seorang murid Tiangong datang ke istana, desas-desus pun menyebar. Masuklah, Miao Yi berteriak dengan suara yang dalam. Seketika, sekelompok Tiangong mengirim undangan. Berani sekali. Miao Yi membuka undangan itu dan meliriknya, lalu dengan wajah pucat, dia mengambil gambar kasus di hadapannya hingga berkeping-keping, tampak marah dan ingin membunuh. Ada apa? Melihat penampilan Miao Yi, He Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Miao Yi mendengus dingin dan membuang undangan itu. He Yu melihatnya, dan wajahnya juga pucat. Undangan itu tidak memiliki isi, hanya beberapa kalimat. Ide umumnya tidak lebih dari sekadar mengundang Miao Yi untuk datang ke geng Macan Hitam untuk berkumpul bersama. Jika tidak, Murong Yu akan datang sendiri untuk mengundang. Namun, ketika saatnya tiba, Istana Surgawi mereka akan seperti geng Macan Hitam. Sekarang geng Macan Hitam telah menjadi panutan mereka. Auzu.com. Pada saat yang sama, Feng Shenzong dan Batianmen juga menerima undangan dari Murong Yu, yang isinya kurang lebih sama. Murong, apakah menurutmu mereka akan datang? Di geng Macan Hitam, Zhao Ziqing menatap Murong Yu dan bertanya. Mereka pasti akan kembali. Namun, lebih baik berhati-hati. Hei, tolong bantu aku. Kamu akan menunjukkan seluruh Feng Cheng kepadaku.
Begitu kamu menemukan bahwa beberapa dari mereka ingin meninggalkan Feng Cheng, kamu dapat mengambilnya langsung untukku. Mingji mengangguk, lalu duduk bersila dan memejamkan mata untuk beristirahat. Geng besar, kamu benar-benar murah hati. Harta milik geng macan hitam tidak meninggalkan satu poin pun, semuanya telah dibagikan. Yu Mengqing menatap Murong Yu dan berkata, ini adalah pemborosan. Zhao Ziqing juga melotot ke arah Murong Yu. Meskipun geng macan hitam tidak memiliki banyak harta, itu pasti banyak. Murong Yu tersebar di mana-mana begitu saja, yang membuatnya sedikit tertekan. Bagaimanapun, mereka sekarang adalah wanita Murong Yu. Barang-barang milik Murong Yu juga milik mereka. Sekarang setelah Murong Yu telah mengirimkan begitu banyak barang, bagaimana mungkin kita tidak membuat mereka merasa kasihan? Murong Yu tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun geng macan hitam memiliki banyak harta, dibandingkan denganku, itu hanyalah puncak gunung es, bahkan bukan puncak gunung es. Lihatlah sekeliling, berapa banyak orang yang sekarang membangun kembali geng macan hitam. Jika aku tidak menyebarkan aset-aset itu, bagaimana mereka bisa membantu kita saat ini? Mereka hanya menonton kegembiraan di samping. Tanpa bantuan mereka, apakah kita akan membuang mayat-mayat ini sendiri? Membangun kembali geng macan hitam. Lagi pula, yang terpenting, aku telah memenangkan hati mereka. Jika aku menghancurkan kekuatan lain dan membangun kembali cabang istana hukuman surgawi, mereka akan mendukungku. Tanpa dukungan mereka, istana hukuman surgawi akan mendukungku. Cabang itu sulit dibangun kembali. Bagaimanapun, Murong Yu melakukan segalanya untuk membeli hati orang-orang. Terlebih lagi, semua properti geng macan hitam ini adalah kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah. Jika kamu mendistribusikannya, kamu dapat membeli hati orang-orang. Mengapa tidak melakukannya? Terlebih lagi, jika Murong Yu ingin mendominasi Feng Zhu, orang-orang Feng Cheng adalah fondasinya. Bajingan, kamu sangat pandai berhitung. Kurasa orang-orang itu tidak tahu bahwa mereka telah menjual diri mereka kepadamu. Saat ini, mereka masih bekerja untukmu dengan senang hati. Yu Mengqing memutar matanya dan berkata sambil mendengus dingin. Murong Yu mengangkat bahu, ini adalah metodenya. Sebagai cara yang lebih unggul, itu perlu. Meskipun metode ini tidak terlalu bagus, tetapi efeknya sangat bagus. Dan itu juga perlu. Namun, meskipun Yu Mengqing memutar matanya berulang kali, dia tidak membenci tindakan Murong Yu. Seperti Zhao Ziqing, dia mendukung Murong Yu tanpa syarat. Feng Cheng, Tiangong, Miao Yi duduk di kursi dengan ekspresi muram. Setelah waktu yang lama, dia menatap He Yu dan bertanya, He Yu, bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? He Yu berkata dengan wajah hitam, menunjuk undangan di tangannya, nama saya juga ada di bagian atas undangan ini, apa yang bisa saya lakukan? Inilah yang membuat harimau hitam Yi Miao Yi terkejut dan ketakutan. Perlu dicatat bahwa harimau hitam tidak pernah muncul di hadapan Murong Yu dan yang lainnya. Bahkan tidak butuh waktu lama baginya untuk datang ke Tiangong. Namun, ada namanya di undangan ini. Dengan kata lain, Murong Yu selalu tahu keberadaan harimau hitam itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin nama harimau hitamnya muncul di undangan? Aku bahkan curiga bahwa kata-kata kita sedang dipantau oleh pihak lain. He Yu menghela nafas tak berdaya, dan terkulai di tanah. Wajah Miao Yi muram dan tidak yakin, He Yu, siapa mereka? Orang-orang dari markas besar Tiangong. Pasti dari Tiangong. Kalau tidak, kita tidak akan memiliki keluhan terhadapnya, dan Feng Cheng hanyalah kota kecil. Tidak perlu pihak lain datang ke sini untuk menargetkan kita. Markas besar Tiangong. Miao Yi juga terkulai di tanah. Mungkin bagi murid-murid biasa dari cabang istana hukuman surgawi, mereka tidak tahu kekuatan dan kengerian markas besar istana surgawi. Mereka mengetahuinya. Markas besar Tiangong sebenarnya adalah Tian Pugong. Di istana hukuman surgawi, ada begitu banyak orang kuat di ranah Raja Abadi, dan mereka hanyalah barang biasa. Selain itu, mereka juga tahu bahwa di antara jutaan negara besar di dunia peri, ada banyak cabang istana hukuman surgawi seperti mereka. Karena itu dari istana hukuman surgawi, kita hanya bisa pergi ke sana sekali. Bukankah begitu? Miao Yi berkata sambil tersenyum masam. He Yu mengangguk dengan muram. Segera, keduanya meninggalkan kuil dan berjalan ke arah geng harimau hitam asli. Miao Yi,
Hei Hu, kalian juga di sini. Dalam perjalanan, suara suram terdengar di telinga mereka, dan kemudian keduanya muncul di samping mereka. Mereka adalah Batian dari Gerbang Batian dan Feng Shen dari Sekte Feng Shen. Hari ini, kami khawatir akan lebih marah, kata Feng Shen dengan suara yang dalam, wajahnya muram seperti air. Perjamuan Hongmen. Melihat markas besar geng Harimau Hitam lebih terluka daripada siapapun. Awalnya itu miliknya, tetapi sekarang sudah menjadi milik orang lain. Jangan bicara omong kosong, mari kita pergi dan lihat apa yang mereka lakukan. 4 kekuatan utama kita di Feng Cheng bukanlah keberadaan yang bisa diremas semua orang. Tyrant berkata dengan suara yang dalam. Jadi keempat orang itu langsung berjalan ke geng Macan Hitam. 4 orang, silakan. Seorang peri Luo Tian menyapanya setelah melihat keempat Batian, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Dia tentu saja tidak bersemangat karena melihat keempat orang ini, tetapi karena dia cukup beruntung untuk menghadapi keempat orang ini di sini hari ini. Perlu dipahami, dulu dia tidak pernah mengatakan kalau dirinya berhadapan langsung dengan mereka berempat, kalaupun dilihat dari kejauhan pun itu mustahil. Sekarang, samar-samar, dia merasa bahwa identitasnya telah setara dengan pihak lain. Bukannya identitasnya tiba-tiba meningkat, tetapi identitas keempat Batian diturunkan.